warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Kartikasari dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam NIM 221221091. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Kemudian yang kedua tentang pengertian sanad, matan, dan mu'arij. Dan yang ketiga tentang urgensi mempelajari hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Oke, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Pengertian hadis itu dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan secara terminologis. Yang pertama yaitu secara etimologis, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam hal konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Yang kedua yaitu secara terminologi, yang berarti seluruh perkataan atau perbuatan dan ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu tentang pengertian sunnah. Itu dibagi juga menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut muhadisin. Menurut bahasa yaitu tata cara dan tingkah laku atau perilaku hidup, baik perilaku terpuji maupun perilaku tercela. Yang kedua yaitu menurut muhadisin, yaitu apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, atau perangai atau jasmani, tingkah laku, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi nabi atau sesudah menjadi nabi. Yang ketiga yaitu pengertian khobar. Itu juga dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa itu berasal dari kata anaba, berarti kabar atau gembira. Kemudian secara istilah dimaknai sebagai semakna dengan hadis sebagai, sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun hadis lebih umum dan lebih luas daripada khabar. Khabar dapat dimaknai sebagai sinonim dari hadis, dan juga khabar lebih umum daripada hadis, dan khabar berbeda dengan hadis. Hadis datang dari Nabi, apabila khabar sesuatu yang datang dari Nabi atau selain Nabi. Oke, kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu membahas tentang pengertian sanad, matan, dan mu'arij. Yang pertama yaitu sanad. Sanad itu merupakan silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis atau yang menyampaikan matan. Yang kedua yaitu matan. Matan itu lafal-lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna, bisa disebut juga dengan isi. Yang ketiga yaitu mu'arij. Mu'arij itu seorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Dan untuk materi yang terakhir yaitu tentang urgensi mempelajari hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu tentang pentingnya mempelajari hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Nah, mengapa penting? Karena hadis itu merupakan sumber ajaran agama Islam di samping Al-Quran. Jadi kita itu wajib untuk mempelajarinya. Yang kedua yaitu kedudukan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Nah, apa sih kedudukan hadis itu? Menurut jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil-dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Yang ketiga yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis itu sama sebagai sumber ajaran agama Islam, dan itu menjadi sumber kedua yang menjelaskan tentang bayan. Nah, apa sih bayan itu? Bayan adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterapkan dalam Al-Quran. Dan kemudian hadis sebagai bayan itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai bayan at-takrir. Bayan at-takrir itu berfungsi sebagai isi kandungan dari bayan at-takrir itu untuk memperkuat apa yang telah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu bayan at-tafsir.
Bayan at-tafsir itu berfungsi sebagai memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu bayan at-tashri', yaitu mewujudkan hukum atau ajaran yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Jadi hal yang tidak ada dalam Al-Quran itu ada di dalam hadis. Dan yang keempat yaitu bayan an-nas, yaitu mengartikan melalui pendekatan bahasa. Dan yang terakhir yaitu manfaat mempelajari hadis. Nah, sebenarnya ada banyak sekali manfaat dari mempelajari hadis tersebut. Saya berikan 3 contoh. Yang pertama yaitu menghindari perbedaan pendapat. Yang kedua meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Yang ketiga menjadikan rujukan kedua setelah Al-Quran. Itu tadi kurang lebihnya pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.